Selamat pagi investor kripto Indonesia. Hari ini, 29 Maret 2026, kita akan mengupas tuntas kondisi pasar kripto yang penuh dinamika. Sentimen pasar cenderung hati-hati seiring dengan pergerakan ekonomi makro global dan indikator on-chain yang mulai memberikan sinyal menarik. Apakah kita diambang perubahan besar atau hanya konsolidasi sementara? Mari kita selami lebih dalam bersama. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa setiap informasi yang disampaikan di sini bertujuan untuk edukasi. Ini bukan saran finansial atau ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto tertentu. Pasar kripto sangat volatil, jadi selalu lakukan riset mandiri dan pertimbangkan profil risiko Anda sebelum membuat keputusan investasi. Kita intip dulu kalender ekonomi global yang baru-baru ini dirilis. Pada tanggal 24 Maret, PMI manufaktur kilat Jerman berada di bawah ekspektasi di 49,6 dari sebelumnya 50,7. Sementara itu, PMI jasa kilat Jerman juga sedikit melemah ke 52,5. Di Inggris, PMI manufaktur kilat sedikit menguat menjadi 50 dari sebelumnya 52, namun PMI jasa kilat menunjukkan penurunan ke 52,8. Di Amerika Serikat, PMI manufaktur kilat melemah ke 51,5, sedangkan PMI jasa kilat menguat ke 52. Data-data PMI yang beragam ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi global masih belum stabil. Selanjutnya, pada 25 Maret, inflasi di Australia menunjukkan bahwa CPI bulanan naik 0,1% dan tahunan bertahan di 3,8%. Indikasi inflasi masih menjadi perhatian. Di Inggris, inflasi tahunan juga tetap 3%. Pada tanggal 26 Maret, klaim pengangguran di Amerika Serikat sedikit menurun menjadi 211.000, yang bisa menjadi indikasi pasar tenaga kerja yang relatif resilien. Terakhir, pada tanggal 27 Maret, penjualan retail bulanan di Inggris mengalami kenaikan signifikan menjadi 1,8%, setelah sebelumnya minus 0,6%, yang bisa menjadi sinyal positif untuk konsumsi domestik. Pergerakan data makro ini tentu saja akan mempengaruhi keputusan bank sentral dan pada akhirnya sentimen pasar kripto. Kita masuk ke berita makro kripto yang pertama, yaitu Federal Reserve memberikan sinyal kemungkinan jeda kenaikan suku bunga di tengah kekhawatiran inflasi. The Fed menyatakan akan meninjau data ekonomi beberapa bulan ke depan sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut. Berita ini sangat signifikan untuk pasar kripto, karena jeda kenaikan suku bunga bisa menciptakan lingkungan dolar yang lebih stabil, yang berpotensi mengurangi minat pada aset non-penghasil bunga seperti Bitcoin dan Ethereum sebagai penyimpan nilai alternatif. Namun, di sisi lain, peningkatan likuiditas dan kepercayaan investor bisa mendorong masuknya modal ke aset beresiko, termasuk kripto. Artinya, kebijakan The Fed yang tidak terlalu agresif dalam pengetatan moneter bisa memberikan angin segar bagi pasar secara luas. Berita kedua datang dari Eropa. Data inflasi zona euro yang mengejutkan naik lebih tinggi dari perkiraan, memicu pertimbangan ulang dari Bank Sentral Eropa atau ECB. Inflasi tahunan mencapai 5,6% di atas ekspektasi. Ini menunjukkan bahwa inflasi masih menjadi perhatian serius dan pejabat ECB telah mengindikasikan kemungkinan kenaikan suku bunga tambahan atau langkah pengetatan moneter lainnya. Reaksi pasar adalah peningkatan volatilitas, dan investor kini harus menilai kembali prospek kebijakan moneter di zona euro. Bagi pasar kripto, inflasi tinggi di zona euro meningkatkan kekhawatiran tentang pengetatan kebijakan moneter global. Euro yang berpotensi menghadapi kenaikan suku bunga lebih lanjut bisa mempengaruhi prospek aset beresiko. Namun, kekhawatiran inflasi yang terus-menerus juga bisa mendorong investor mencari lindung nilai terhadap depresiasi mata uang fiat yang bisa menguntungkan aset digital seperti Bitcoin. Selanjutnya, berita makro ketiga yang tidak kalah penting adalah perlambatan pertumbuhan PDB Tiongkok yang lebih dari perkiraan, memicu kekhawatiran pertumbuhan global. Tiongkok melaporkan pertumbuhan PDB hanya 4,2% pada kuartal terakhir, di bawah perkiraan 5%. Perlambatan ini disebabkan oleh masalah di sektor real estate, penyesuaian kebijakan terkait COVID-19, dan ketegangan perdagangan. Ini menimbulkan kekhawatiran akan perlambatan ekonomi global yang lebih luas, mengingat peran Tiongkok sebagai penggerak utama perdagangan dan investasi internasional. Pasar global telah bereaksi dengan peningkatan volatilitas. Dampaknya ke pasar kripto adalah potensi penurunan selera risiko investor secara global. Sebagai pelaku besar di pasar tradisional maupun digital, pertumbuhan Tiongkok yang melambat bisa menyebabkan upaya stabilisasi mata uang, pengurangan arus perdagangan, dan penurunan likuiditas dalam investasi kripto.
Bagi Bitcoin dan altcoin lainnya, ini bisa berarti penurunan minat institusional dan partisipasi retail karena investor menjadi lebih berhati-hati dalam lingkungan ekonomi yang tidak pasti. Untuk sentimen pasar, Fear and Greed Index saat ini berada di angka 23, yang masuk kategori fear atau ketakutan. Angka ini sama dengan kemarin dan menunjukkan adanya konsolidasi sentimen. Seminggu yang lalu, angka ini berada di 25. Menariknya, sebulan yang lalu kita berada di 14, yaitu extreme fear, lalu sempat menyentuh greed di angka 76 pada puncaknya, dan terendah tahunan di 5, extreme fear. Ini menyoroti bahwa walaupun ada sedikit perbaikan dari sebulan lalu, sentimen pasar masih didominasi oleh kekhawatiran. Angka 23 mengindikasikan bahwa investor saat ini masih berhati-hati dan belum terlalu optimis dengan prospek pasar, yang bisa menciptakan peluang bagi mereka yang mencari nilai, namun juga menunjukkan masih adanya tekanan jual. Sekarang mari kita bahas indikator P-Cycle Top. P-Cycle Top adalah alat yang cukup unik untuk mengidentifikasi puncak pasar bull Bitcoin. Indikator ini menggunakan dua rata-rata pergerakan, yaitu Moving Average 111 hari dikalikan 2 dan Moving Average 350 hari. Secara historis, saat Moving Average 111 hari melintasi di atas Moving Average 350 hari dikalikan 2, ini menandakan puncak pasar bull Bitcoin. Saat ini, Moving Average 111 hari berada di 79.576,1 dolar, sementara Moving Average 350 hari dikalikan 2 berada di 196.425,79 dolar. Jarak di antara keduanya masih cukup jauh, yang bisa diartikan bahwa harga Bitcoin saat ini masih jauh dari puncak siklus. Ini seperti lampu peringatan yang belum menyala, menandakan bahwa setidaknya berdasarkan P-Cycle Top, kita belum mencapai puncaknya. Kita beralih ke Puel Multiple, yang saat ini menunjukkan angka 0,803. Puel Multiple adalah osilator on-chain yang mengukur profitabilitas para penambang Bitcoin. Secara sederhana, angka di atas 4 dianggap sebagai wilayah puncak pasar, menunjukkan para penambang mendapatkan keuntungan besar. Sedangkan angka di bawah 0,5 hingga 0,3 seringkali mengindikasikan dasar pasar, di mana para penambang berjuang mendapatkan keuntungan. Jadi dengan nilai 0,803, kita masih berada di zona yang relatif sehat, tidak terlalu panas seperti puncak pasar, dan tidak terlalu dingin seperti dasar pasar. Ini bisa diartikan sebagai fase konsolidasi atau akumulasi sebelum pergerakan yang lebih signifikan. Dari sekitar 30 indikator yang kita pantau, belum ada satupun yang mengindikasikan puncak siklus. Ini sangat menarik dan menegaskan bahwa kita mungkin masih berada di tengah atau awal dari fase yang lebih besar. Pertama, Bitcoin AARR 999 Index masih di 0,33, jauh di bawah target 4, menunjukkan belum adanya kondisi overheat. Kedua, P-Cycle Top masih memiliki gap yang signifikan antara Moving Average 111 hari yang berada di 79.576 dolar dan Moving Average 350 hari dikalikan 2 di 196.426 dolar. Artinya, kita belum mencapai puncak siklus secara historis. Ketiga, Puel Multiple dengan nilai 0,71 masih di bawah ambang batas 2,2, menegaskan bahwa penambang belum merasakan profitabilitas puncak yang ekstrim. Semua indikator ini secara kolektif memberikan gambaran yang konsisten bahwa puncak pasar kripto, setidaknya untuk siklus ini, belum tercapai. Demikian ulasan pasar kripto harian kita pada hari ini, 29 Maret 2026. Ingatlah, semua informasi ini bersifat edukasi dan bukan saran finansial. Tetaplah bijak dalam mengambil keputusan investasi Anda dan selalu lakukan riset mandiri. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.